Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 1, Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, yang telah mempercayakan tugas presentasi ini kepada kelompok 2. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sherina Azura dengan NIM 2301039 selaku moderator dan pemateri dari kelompok 2. Saya tentunya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Adelia, Adina Rahmasuci, Dalton Habonara Narahap, Niken Ina Permatasari, Sakila Umairoh, Siti Nurrahmania, dan juga Zahwa Nabila. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita memasuki ke pembahasan pertama kita mengenai obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Obat Alzheimer dan demensia. Konsep, di mana obat dirancang untuk mengubah dan membantu pengelolaan penyakit pada orang yang mengidap penyakit Alzheimer dini, dan obat yang dapat meringankan beberapa gejala demensia Alzheimer untuk sementara, memperlambat progresi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup pengidap atau penderita. Penggolongan, contoh, indikasi, dan cara kerja obat. Yang pertama ada inhibitor asetylcholinesterase. Obat-obat ini bekerja dengan cara meningkatkan kadar neurotransmitter asetilkolin di otak yang membantu memperbaiki komunikasi antara sel-sel saraf yang rusak akibat Alzheimer. Contoh obatnya adalah donepezil, rivastigmine, dan galantemin. Indikasinya adalah Alzheimer ringan hingga sedang, serta beberapa bentuk demensia seperti demensia dengan Lewy bodies. Mekanismenya adalah menghambat enzim asetylcholinesterase yang bertanggung jawab atas pemecahan asetilkolin sehingga meningkatkan kadar neurotransmitter. Yang kedua adalah antagonis NMDA. Obat ini bekerja dengan cara mengatur aktivitas neurotransmitter glutamat yang jika berlebihan dapat merusak sel-sel saraf otak. Contoh obatnya adalah mematin. Indikasinya Alzheimer sedang hingga berat. Mekanismenya adalah memblokir reseptor NMDA yang terlibat dalam aktivitas glutamat berlebih yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel saraf di otak. Yang ketiga adalah kombinasi inhibitor asetylcholinesterase dan antagonis NMDA. Kombinasi ini digunakan untuk pasien dengan Alzheimer tingkat sedang hingga berat, di mana pasien dapat memerlukan kedua jenis terapi untuk mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Contoh obatnya adalah donepezil dan mematin. Indikasinya adalah Alzheimer sedang hingga berat. Mekanismenya, komunikasi ini meningkatkan kadar asetilkolin dan mengatur aktivitas glutamat secara bersamaan, memberikan efek terapeutik ganda. Yang keempat ada obat simptomatik lainnya. Selain obat yang secara langsung menargetkan patofisiologi Alzheimer, ada beberapa obat yang digunakan untuk mengelola gejala-gejala perilaku dan psikologis yang terkait dengan demensia, seperti antidepresan, yaitu untuk mengelola depresi yang sering menyertai demensia. Contoh obatnya adalah seperti citalopram, sertalin, antisioptik, dan ansiolitik yang dimanakan untuk mengatasi kecemasan dan antiglasi. Contohnya adalah rolazepam dan diazepam. Yang kelima adalah suplemen dan terapi tambahan. Beberapa suplemen atau terapi non-farmakologis juga digunakan sebagai bagian dari pendekatan holistik untuk mengelola Alzheimer dan demensia. Contohnya suplemen vitamin E. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin E dapat membantu memperlambat progresi Alzheimer. Omega 3 asam lemak dikaitkan dengan fungsi kognitif yang lebih baik meskipun bukti ilmiah belum kuat. Yang keenam adalah obat eksperimental. Selain pengobatan standar, banyak obat eksperimental yang sedang dikembangkan atau diuji coba dalam studi klinis untuk Alzheimer dan demensia. Beberapa dari obat-obatan ini menargetkan protein beta amiloid dan TAU yang merupakan protein kunci dalam patologi Alzheimer. Contohnya adalah aducanumab, yaitu obat yang bekerja dengan mengurangi plak beta amiloid di otak. Kontradiksi obat. Yang pertama, di inhibitor asetylcholinesterase. Kontradiksinya adalah bradikardia, yaitu denyut jantung lambat. Obat ini dapat meningkatkan stimulasi fungal yang menyebabkan penurunan lebih lanjut pada detak jantung. Asma atau penyakit paru obstruktif kronik. Obat ini dapat meningkatkan penyempitan saluran udara. Ulcus gastrointestinal aktif, yaitu inhibitor asetylcholinesterase, dapat meningkatkan sereksi asam lambung yang memperburuk ulkus dan menaikkan risiko pendarahan lambung. Hipersensitivitas terhadap obat. Pasien dengan riwayat alergi terhadap komponen obat tidak boleh menggunakan inhibitor asetylcholinesterase. Yang kedua adalah antagonis NMDA. Kontraindikasinya seperti insufisiensi ginjal berat. Obat ini terutama diekspresikan melalui ginjal dan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal berat, resiko toksisitasnya meningkat.
sensitivitas terhadap mematin atau komponen obat. Alergi terhadap mematin atau bahan dalam obat merupakan kontraindikasi. Riwayat epilepsi atau kejang. Mematin dapat menurunkan ambang kejang, sehingga pada pasien dengan riwayat epilepsi atau kejang pemberian obat ini harus dengan hati-hati atau dihindari. Yang ketiga adalah kombinasi inhibitor asetylcholinesterase dan antagonis NMDA. Kontraindikasinya adalah kombinasi obat ini memiliki kontraindikasi gabungan dari kedua jenis obat tersebut, termasuk bradikardia, gangguan jantung, asma, PPOK, insufisiensi ginjal, dan hipersensitivitas. Yang keempat adalah obat simptomatik lainnya, seperti antidepresan, antipsikotik, dan anksiolitик, di mana kontraindikasi pada pasien dengan riwayat sindrom QT panjang, karena obat ini dapat memperpanjang interval QT dan meningkatkan resiko aritmia. Dalam antipsikotik, risperidon, olazapine tidak boleh digunakan pada pasien dengan demensia berbasis tubul Lewy karena dapat memperburuk gejala motorik. Juga tidak dianjurkan untuk pasien untuk lanjut usia dengan demensia karena peningkatan resiko stroke dan kematian. Anxiolytics, lorazepam, diazepam. Pada pasien lanjut usia, penggunaan benzodiazepin dapat meningkatkan risiko kebingungan, sedasi berlebihan, dan jantung. Juga tidak disarankan pada pasien dengan riwayat penyalahan guna obat atau alkohol. Kontraindikasi obat. Yang kelima, kontraindikasi khusus berdasarkan kondisi klinis. Kehamilan dan menyusui. Obat-obat Alzheimer umumnya tidak dianjurkan pada wanita hamil atau menyusui karena data keamanan yang terbatas mengenai efek pada janin atau bayi. Riwayat tukak lambung atau pendarahan, gastrointestinal inhibitor asetylcholinesterase dapat meningkatkan produksi asam lambung yang dapat memperburuk tukak atau pemicu pendarahan. Yang keenam, gangguan fungsi liver dan ginjal. Pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal berat harus hati-hati dalam menggunakan obat-obatan ini karena metabolisme dan ekstraksi obat yang terganggu dapat meningkatkan resiko akumulasi obat dan efek toksik. Selanjutnya ada efek samping obat. Inhibitor asetylcholinesterase. Obat donepezil. Efek samping umum, gangguan gastrointestinal, mual, muntah, diare, dan kehilangan nafsu makan pada awal pengobatan. Krim obat, insomnia, pusing atau sakit kepala, jantung yang bisa berbahaya pada pasien dengan riwayat penyakit jantung, penurunan berat badan. Efek samping yang jarang namun pernah terjadi, depresi, agitasi atau kebingungan yang lebih parah, pingsan, sindrom akibat bradikardia yang signifikan. Yang kedua, antagonis NMDA, memantine, namenda. Efek samping umum, pusing, gejala pusing sering terjadi, terutama pada awal pengobatan. Kebingungan, meskipun terancam untuk mengurangi kebingungan, dapat memperburuknya pada beberapa pasien. Sakit kepala, sembelit, tekanan darah tinggi. Efek samping yang jarang namun pernah terjadi, halusinasi atau perubahan suasana hati, kelelahan, atau rasa lemah berlebihan. Selanjutnya, kombinasi inhibitor asetylcholinesterase dan antagonis NMDA. Obat donepezil, memantine. Efek samping kombinasi ini memiliki efek samping dari kedua jenis. Obat tersebut termasuk pusing, sakit kepala, diare, sembelit, insomnia, dan kebingungan. Yang keempat, obat simptomatik lainnya. Antidepresi, citalopram, sertralin. Efek samping termasuk mual, muntah, mulut kering, mengantuk, peningkatan berat badan, dan disfungsi seksual. Antipsikotik,
risperidone, olanzapine. Efek samping termasuk peningkatan resiko stroke, sedasi, peningkatan berat badan, hiperglikemia, dan peningkatan resiko kematian pada pasien lanjut usia. Anxiolizin, lorazepam, diazepam. Efek samping utama adalah sedasi berlebihan, gangguan memori, kebingungan, dan peningkatan resiko jatuh pada pasien lanjut usia. Selanjutnya, efek samping berdasarkan sistem tubuh, sistem saraf pusat, kebingungan, insomnia atau gangguan tidur dan pusing, sistem kardiovaskular, bradikardia, penurunan detak jantung, hipertensi, tekanan darah tinggi, sistem pencernaan, diare, mual, muntah, sembelit, dan kram otot atau nyeri otot. Selanjutnya, efek samping yang jarang tetapi serius, artimia jantung. Pada pasien menggunakan inhibitor asetilkolinsetrase dan memiliki riwayat masalah jantung, aritmia serius bisa terjadi. Kejang memantine dapat menurunkan ambang kejang pada beberapa pasien stroke atau TIA. Antipsikotik terutama pada pasien lanjut usia dengan demensia dapat meningkatkan resiko stroke. Selanjutnya, obat epilepsi, di mana pengobatan dirancang untuk mencegah kejang dengan mengurangi eksitabilitas neuron atau meningkatkan penghambatan saraf dan meningkatkan kualitas hidup penderita dengan meminimalkan frekuensi kejang dan efek samping obat. Selanjutnya, penggolongan mekanisme kerja obat. Penghambat saluran natrium, contoh karbamazepin, phenytoin, lamotrigin. Penghambat saluran kalsium, contohnya etosuximid, gabapentin. Peningkatkan aktivitas GABA, contoh asam valproat, benzodiazepin. Modulasi glutamat, contohnya lamotrigin, levetiracetam. Selanjutnya, berdasarkan kelas obat, karboksilat, contoh asam valproat, benzodiazepin, contohnya diazepin, clonazepin. Sukrose, contohnya topiramat, pirazolon, contohnya phenytoin. Amino asam, contohnya gabapentin, pregabalin. Baik, selanjutnya adalah penggolongan mekanisme kerja obat. Yang ketiga itu berdasarkan indikasi kejang, yaitu generalized tonic clonic seizures. Contoh lamotrigin, asam valproat. Lalu absent seizures. Contohnya itu etosuximid, asam valproat. Lalu partial seizures. Contohnya karbamazepin dan gabapentin. Yang keempat yaitu berdasarkan tindakan farmakologis. Yang pertama itu obat baru atau generasi baru, contohnya levetiracetam, lacosamid. Lalu obat lama itu generasi lama, contohnya phenytoin, karbamazepin. Lalu penghambatan saluran ion. Banyak obat yang bekerja dengan menghambat saluran natrium, misalnya karbamazepin dan phenytoin, atau saluran kalsium seperti etosuximid yang membantu mengurangi depolarisasi neuron sehingga menurunkan kemungkinan kejang. Lalu ada peningkatan aktivitas GABA. GABA atau asam gamma aminobutirat adalah neurotransmitter penghambat. Obat seperti benzodiazepin dan asam valproat meningkatkan efek GABA, membantu menekan aktivitas neuron yang berlebihan. Lalu modulasi glutamat. Beberapa obat seperti lamotrigin berfungsi dengan mengurangi efek glutamat, neurotransmitter yang bersifat eksitatorik, sehingga mengurangi kemungkinan kejang. Lalu stabilisasi membran neuron.
Obat-obat ini membantu menjaga stabilitas membran neuron sehingga mengurangi frekuensi dan keparahan kejang. Lalu pengaruh pada neurotransmitter lain. Beberapa obat ya juga mempengaruhi sistem neurotransmitter lain, termasuk serotonin dan non-adrenalin yang dapat berkontribusi pada pengendalian kejang. Lalu indikasi obat dan kontraindikasi obat. Indikasi epilepsi adalah kejang-kejang yang terjadi secara berulang dan tidak terkendali. Kejang ini disebabkan oleh aktivitas sel saraf otak yang abnormal sehingga menyebabkan perubahan pada fungsi mental dan fisik. Lalu gejala epilepsi lainnya meliputi tatapan kosong, gejala psikis, otot terasa kaku, merasa kebingungan sementara, gerakan menyentak pada kaki dan tangan yang tak terkendali. Kontraindikasi obat epilepsi seperti valproic acid antara lain mengalami reaksi alergi terhadap asam valproat atau obat lain, mengidap gangguan hati, mengalami gangguan metabolisme atau genetik langka seperti porfiria, kelainan siklus urea atau kelainan mitokondria. Lalu indikasi epilepsi adalah kejang yang terjadi secara berulang dan tidak terkendali. Kejang ini disebabkan oleh aktivitas sel saraf otak yang abnormal sehingga menyebabkan perubahan pada fungsi mental dan fisik. Lalu efek samping obat dan contoh obat yang beredar. Efek samping ini biasanya hilang dalam beberapa minggu atau bulan. Mengonsumsi obat epilepsi dengan dosis rendah dan meningkatkannya secara perlahan dapat membantu mengurangi efek samping. Obat epilepsi juga dapat mempengaruhi kondisi janin. Beberapa jenis obat anti-epilepsi yang dikonsumsi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko bayi tidak berkembang secara normal. Obat epilepsi, AED atau anti kejang yang umum digunakan untuk mengatasi epilepsi antara lain levetiracetam, yaitu obat generik yang bisa diberikan dosis awal 1 kali sehari, lalu ditingkatkan menjadi 2 kali sehari. Efek sampingnya berupa sakit kepala, mengantuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat. Lalu gabapentin atau neuroentin, obat yang terkadang dirasakan sebagai pengobatan tambahan untuk kejang lokal. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet oral, kapsul, dan suspensi. Efek sampingnya yang umum itu termasuk pusing dan kelelahan. Yang kedua yaitu Parkinson. Konsep obat Parkinson berfokus pada pengelolaan gejala penyakit Parkinson yang disebabkan oleh penurunan produksi dopamin di otak. Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang mempengaruhi kemampuan motorik, menyebabkan tremor, kekakuan otot, dan bradykinesia atau gerakan lambat dan ketidakseimbangan postur. Karena tidak ada obat yang benar-benar menyembuhkan penyakit ini, pengobatan difokuskan pada pengurangan gejala dan memperlambat progresivitas penyakit. Adapun penggolongan obatnya, yang pertama yaitu levodopa dan penghambat dopa dekarboksilase. Mekanismenya, levodopa meningkatkan kadar dopamin di otak. Setelah mencapai otak, levodopa diubah menjadi dopamin oleh enzim dopa dekarboksilase sehingga meningkatkan kadar dopamin yang berkurang akibat kerusakan neuron. Indikasinya digunakan untuk mengobati gejala utama Parkinson seperti tremor, kekakuan, gerakan lambat, dan masalah keseimbangan. Biasanya digunakan pada tahap menengah hingga lanjut, ketika gejala lebih jelas dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Juga dapat digunakan pada pasien tahap awal dengan gejala yang cukup parah. Adapun kontraindikasinya yang pertama yaitu glaukoma sudut sempit, melanoma, gangguan psikotik berat, dan penyakit hati atau ginjal berat. Efek sampingnya itu mual muntah, pusing dan hipotensi ortostatik, gangguan tidur, mulut kering, halusinasi dan kebingungan, serta gangguan psikiatris seperti depresi, kecemasan, atau mimpi buruk. Adapun contoh obatnya yaitu Sinemet, Madopar, dan Stalevo. Yang kedua yaitu agonis dopamin. Mekanismenya, agonis dopamin meniru cara kerja dopamin di otak dengan langsung merangsang reseptor dopamin, tanpa harus diubah menjadi dopamin seperti levodopa. Mereka bekerja langsung pada reseptor dopamin yaitu D2 dan D3 di otak untuk meniru efek dopamin alami yang berkurang pada pasien Parkinson. Indikasinya digunakan pada tahap awal Parkinson untuk mengontrol gejala tanpa harus menggunakan levodopa, dengan harapan menunda efek samping jangka panjang levodopa. Adapun kontraindikasinya yaitu gangguan psikiatri berat, hipotensi, gangguan tidur, dan penyakit hati atau ginjal berat. Efek sampingnya yaitu mual, rasa kantuk yang ekstrim, perilaku impulsif, dan halusinasi. Adapun contoh obatnya yaitu pramipexol, propinirol, rotigotin, dan apomorfin. Yang ketiga, inhibitor monoamin oksidasi B. Mekanismenya bertanggung jawab memecah dopamin di otak.
Dengan menghambat enzim ini, obat MAOB seperti selegilin dan rasagilin akan mencegah pemecahan dopamin sehingga dopamin bertahan lebih lama di otak. Ini membantu meningkatkan kadar dopamin dan memperlambat hilangnya efek dopamin di antara dosis. Indikasinya digunakan pada tahap awal Parkinson sebagai monoterapi untuk mengurangi gejala ringan. Selain itu juga digunakan bersamaan dengan levodopa pada tahap lanjut untuk memperpanjang efek dopamin, sehingga mengurangi fluktuasi motorik dan memperlambat penurunan respons terhadap pengobatan. Kontraindikasinya yaitu penggunaan bersamaan dengan obat serotonin sehingga hipertensi tidak terkontrol. Kontraindikasinya yaitu jika digunakan jika penggunaan bersamaan dengan obat serotonin dan hipertensi tidak terkontrol. Adapun kontraindikasinya akan muncul jika penggunaan bersamaan dengan obat serotonin dan hipertensi tidak terkontrol. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, hipertensi, insomnia, halusinasi, dan sindrom serotonin. Contoh obatnya yaitu selegilin dan rasagilin. Yang keempat yaitu inhibitor katekol O-metiltransferase. Mekanismenya, inhibitor COMT akan mencegah pemecahan levodopa di luar otak, sehingga meningkatkan jumlah levodopa yang mencapai otak dan memperpanjang efeknya. Indikasinya digunakan bersamaan dengan levodopa pada tahap lanjut untuk meningkatkan dan memperpanjang efek levodopa, terutama pada pasien yang mengalami fluktuasi motorik, di mana efek levodopa habis sebelum dosis berikutnya. Kontraindikasinya yaitu penyakit hati berat, rhabdomyolysis, dan gangguan psikiatri. Efek sampingnya yaitu diare, diskinesia, warna urin berubah, halusinasi, dan risiko hepatotoksisitas. Contoh obatnya yaitu ada entacapone dan tolcapone. Yang kelima, antikolinergik. Mekanismenya, antikolinergik akan bekerja dengan mengurangi efek neurotransmitter asetilkolin di otak. Ketidakseimbangan antara dopamin dan asetilkolin di otak dapat memperparah tremor. Dengan mengurangi aktivitas asetilkolin, antikolinergik seperti trihexyphenidyl dan benzotropin dapat membantu mengurangi tremor yang terkait dengan Parkinson. Indikasinya digunakan terutama untuk mengurangi tremor pada pasien, terutama pada pasien yang tremornya sangat menonjol dan tidak terlalu responsif terhadap levodopa. Biasanya diberikan pada pasien yang lebih muda karena efek samping kognitifnya bisa lebih berat pada pasien yang lebih tua, seperti kebingungan dan kehilangan memori. Kontraindikasinya yaitu glaukoma, atonia usus, hipertrofi prostat, dan demensia. Adapun efek sampingnya yaitu mulut kering, kebingungan, retensi urin, gangguan kognitif, dan penglihatan kabur. Contoh obatnya ada trihexyphenidyl dan benzotropin. Yang keenam ada amantadin. Amantadin memiliki beberapa mekanisme kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan pelepasan dopamin dari neuron yang masih berfungsi di otak. Yang kedua menghambat reuptake dopamin sehingga dopamin bertahan lebih lama di sinaps saraf. Yang ketiga antagonis reseptor NMDA yang mengurangi eksitasi berlebih di otak terutama pada kasus dyskinesia yang terjadi akibat penggunaan levodopa jangka panjang. Indikasinya yaitu digunakan untuk mengobati gejala ringan Parkinson terutama pada tahap awal, juga digunakan pada pasien dengan dyskinesia yaitu gerakan tidak terkendali yang disebabkan oleh penggunaan levodopa jangka panjang. Bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk mengurangi fluktuasi motorik dan gejala motorik lainnya. Selanjutnya, kontraindikasi dari amantadin yaitu gagal ginjal berat, epilepsi, gangguan psikiatri, dan penyakit jantung parah. Untuk efek sampingnya yaitu mulut kering, mual, insomnia, halusinasi dan kebingungan, edema perifer atau pembengkakan pada kaki atau tangan, livedoreticularis atau kondisi kulit yang menyebabkan munculnya bercak merah atau kebiruan, kegelisahan dan kecemasan kejang. Contoh obatnya yaitu amantadin, nama dagangnya yaitu Simetrel. Selanjutnya ada obat skizofrenia. Konsep obat skizofrenia berfokus pada pengelolaan gejala gangguan ini, seperti halusinasi, delusi, gangguan berpikir, dan perubahan perilaku, serta untuk membantu penderita menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Pengobatan skizofrenia biasanya melibatkan kombinasi antara antipsikotik, terapi psikososial, dan dukungan keluarga. Penggolongan obat dari obat skizofrenia yaitu ada dua. Yang pertama, antipsikotik tipikal atau generasi pertama. Mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan memblokir reseptor dopamin D2 di otak, terutama di jalur mesolimbik. Blokade ini mengurangi aktivitas dopamin yang diyakini berlebihan pada pasien skizofrenia.
Dengan menurunkan kadar dopamin, gejala positif skizofrenia seperti halusinasi dan delusi bisa dikurangi. Untuk indikasinya, antipsikotik tipikal digunakan untuk mengatasi gejala seperti delusi, halusinasi, perilaku tidak teratur, dan gangguan pemikiran yang umum terjadi pada fase akut skizofrenia. Kontraindikasinya, yang pertama yaitu hipersensitivitas terhadap obat. Tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap antipsikotik tipikal. Yang kedua, gangguan otak organik yang berat, yaitu pada pasien dengan kerusakan otak yang parah, antipsikotik tipikal dapat memperburuk gejala. Yang ketiga, penyakit Parkinson. Obat ini bisa memperburuk gejala Parkinson karena menurunkan dopamin di otak. Yang selanjutnya, gangguan hati dan ginjal. Pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat, penggunaan obat ini perlu sangat hati-hati. Selanjutnya, riwayat kejang. Obat ini bisa meningkatkan risiko kejang, jadi harus dihindari atau digunakan dengan sangat hati-hati pada pasien dengan riwayat epilepsi. Yang selanjutnya itu ada efek samping. Karena mempengaruhi reseptor dopamin di berbagai area otak, obat antipsikotik tipikal sering menyebabkan efek samping seperti gejala FC, yaitu tremor, kekakuan otot, dan tardive dyskinesia atau gerakan tidak terkendali pada wajah dan tubuh. Contoh obat yang beredar yaitu chlorpromazine, flufenazine, haloperidol, loxapine, perfenazine, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua ada antipsikotik atipikal atau generasi kedua. Mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan memblokir reseptor dopamin D2 serta serotonin SHT2A. Kombinasi ini dianggap lebih efektif dalam mengurangi gejala positif seperti delusi dan halusinasi. Dan gejala negatifnya seperti menarik diri dari interaksi sosial, emosi datar, dan apati, yang lebih sering tidak terkontrol dengan obat tipikal. Untuk indikasinya, antipsikotik atipikal digunakan untuk meredakan gejala-gejala seperti delusi atau kepercayaan yang salah, mendengar suara-suara, melihat hal-hal yang tidak ada atau halusinasi, atau pikiran paranoid atau bingung yang biasanya dikaitkan dengan beberapa penyakit mental. Kontraindikasinya, yang pertama itu hipersensitivitas terhadap obat. Tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap antipsikotik atipikal. Yang kedua, depresi sumsum tulang, khususnya pada clozapine. Clozapine dapat menyebabkan agranulositosis, yaitu penurunan drastis sel darah putih, sehingga tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat depresi sumsum tulang. Selanjutnya, gangguan metabolik berat. Pada pasien dengan diabetes mellitus atau gangguan lipid, antipsikotik atipikal dapat memperburuk kondisi metabolik. Selanjutnya, penyakit jantung. Obat seperti risperidon dan olanzapine dapat memperpanjang interval QT pada EKG sehingga kontraindikasi pada pasien dengan aritmia jantung. Selanjutnya yaitu efek samping. Obat atipikal memiliki risiko efek samping ekstrapiramidal yang lebih rendah dibandingkan dengan obat tipikal, tetapi sering dikaitkan dengan efek samping metabolik seperti peningkatan berat badan, hiperglikemia, dan dislipidemia. Contoh obat yang beredar yaitu ada aripiprazol atau Abilify, asenapin, brexpiprazole, clozapine, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada bipolar disorder. Jadi, gangguan bipolar adalah gangguan pada mood atau emosi yang ditandai dengan mood dramatis. Gangguan mood ini disertai dengan perubahan perilaku, pikiran, dan juga energi secara signifikan. Gangguan bipolar ini sifatnya kronik dan berat, dan mood dapat berubah dari sangat meningkat menjadi sangat menurun. Antara mood naik dan turun tersebut terdapat juga mood normal. Bipolar disorder merupakan gangguan mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati ekstrim, termasuk episode mania dan depresi. Jadi tujuan pengobatannya adalah untuk menstabilkan suasana hati dan juga mencegah episode selanjutnya. Golongan obat. Yang pertama, terdapat penggolongan obat antipsikotik, di mana mekanisme kerja obat ini yaitu menghambat kerja neurotransmitter di otak, terutama serotonin dan dopamin, yang berperan dalam mengubah suasana hati seseorang. Indikasi obatnya yaitu digunakan untuk mengatasi gejala psikosis dan depresi berat yang disertai dengan gangguan bipolar. Kontraindikasinya hipersensitivitas, di mana jika pasien dengan riwayat alergi terhadap antipsikotik tertentu harus menghindari penggunaannya.
Terus juga jika terdapat riwayat kejang, pasien dengan riwayat kejang perlu berhati-hati karena dapat memicu kejang. Efek samping obatnya yaitu bisa menyebabkan penglihatan kabur, menyebabkan ngantuk, mulut kering, peningkatan berat badan, pusing, detak jantung cepat, sembelit, dan lain sebagainya. Contoh obat dari golongan ini yaitu olanzapin, quetiapin, dan juga risperidon. Selanjutnya, golongan obat litium. Mekanisme kerjanya, obat utama yang efektif dalam mencegah perubahan suasana hati ekstrim dan mengurangi risiko bunuh diri. Jadi litium ini bekerja dengan mempengaruhi pelepasan serotonin dan norepinefrin di otak. Nah, indikasinya diresepkan untuk mencegah perubahan suasana hati ekstrim, mengurangi risiko depresi berulang, dan mengurangi risiko bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Kontraindikasinya, gagal ginjal dan lanjut usia, gagal jantung, wanita hamil karena dapat menyebabkan gangguan pembentukan wajah janin, riwayat kejang. Jadi pasien dengan riwayat kejang perlu berhati-hati karena dapat memicu kejang. Efek sampingnya bisa menyebabkan gemetar, berasa sangat kelelahan, diare, haus, sering buang air kecil, mual muntah, dan juga sakit kepala. Contoh obat dari golongan ini yaitu ada litobit dan juga escalit. Kerjanya, karbamazepin bekerja dengan menghambat saluran natrium, mengurangi aktivitas kejang, dan menekan refleks saraf yang membantu menstabilkan suasana hati. Dan juga ada lamokin, yaitu memodulasi saluran natrium dan kalsium, serta mengurangi pelepasan glutamat yang berkontribusi pada pengendalian suasana hati dan mencegah episode depresi. Ada juga valproat yang bekerja dengan menyeimbangkan senyawa alami atau neurotransmitter bernama gamma aminobutyric acid atau GABA, sehingga memberikan efek menenangkan pada pasien yang terkena bipolar. Indikasi obat ini yaitu diresepkan untuk mengurangi aktivitas zat di dalam otak yang dapat memicu gejala gangguan bipolar serta mencegah kekambuhan. Kontraindikasi. Pada penyakit hati, penggunaan antikonvulsan seperti valproat harus dihindari pada pasien dengan riwayat kerusakan hati karena dapat memperburuk kondisi tersebut. Juga kehamilan. Jadi beberapa antikonvulsan terutama valproat diketahui berisiko menyebabkan cacat lahir dan harus dihindari selama kehamilan. Terus ada juga gangguan pada ginjal. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal perlu berhati-hati karena antikonvulsan dapat mempengaruhi fungsi ginjal lebih lanjut. Samping obat ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan, gangguan koordinasi, ngantuk, mual, muntah, pusing, sakit kepala, lemas atau lelah. Contoh obatnya yaitu terdapat pada karbamazepin, valproat, dan juga lamotrigin. Selanjutnya golongan obat antidepresan. Mekanismenya, obat antidepresan jenis inhibitor serotonin reuptake atau SSRI seperti fluoxetine, sertralin, dan escitalopram bekerja dengan menghambat reabsorpsi serotonin 5-HT di sinapsis. Hal ini meningkatkan konsentrasi serotonin di sinapsis yang berkontribusi pada peningkatan suasana hati dan mengurangi gejala depresi. Indikasinya diresepkan untuk mengobati depresi berat yang disertai dengan gangguan bipolar. Nah, kontraindikasinya untuk riwayat depresi berat. Pasien dengan riwayat depresi berat harus diawasi ketat karena antidepresan dapat memicu episode mania atau hipomania. Dan juga pada psikosis akut, antidepresan tidak boleh digunakan pada pasien yang terkena psikosis akut karena dapat memperburuk kondisi tersebut. Dan juga untuk ibu yang menyusui, penggunaan antidepresan selama menyusui harus diawasi karena beberapa obat dapat masuk ke dalam ASI dan mempengaruhi kondisi bayi. Penggolongan obat yang keempat yaitu antidepresan. Efek sampingnya munculnya rasa sakit kepala, kepala terasa pusing, mulut kering, mengalami kesulitan untuk tidur atau insomnia. Munculnya gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit, tremor, dan mudah kelelahan. Contoh obat yang beredar yaitu fluoxetine, sertralin, fluvoxamine, citalopram, paroxetine, dan escitalopram. Selanjutnya, obat neurogeneratif adalah obat yang dikembangkan untuk mengatasi penyakit yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf seperti Alzheimer dan Parkinson. Fokusnya adalah melindungi neuron, memperbaiki atau meregenerasi jaringan saraf yang rusak, memperlambat perkembangan penyakit, serta meringankan gejala. Pendekatan termasuk terapi gen, obat proteksi neuron, dan perbaikan fungsi neurotransmitter. Penggolongan obatnya yang pertama yaitu anti-Alzheimer.
Mekanismenya meningkatkan aktivitas neurotransmitter asetilkolin atau mencegah akumulasi protein yang merusak, misalnya beta amiloid. Indikasinya yaitu digunakan untuk mengatasi penyakit Alzheimer ringan hingga sedang. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap obat, gagal hati berat. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, diare, pusing, dan bradikardia. Contoh obat yang beredar yaitu donepezil dan memantine. Yang kedua yaitu anti-Parkinson. Mekanismenya meningkatkan kadar dopamin di otak atau menstimulasi reseptor dopamin. Indikasinya penyakit Parkinson. Kontraindikasinya riwayat psikosis, glaukoma, sudut tertutup, aritmia berat. Efek sampingnya mual, muntah, hipotensi, postural, disfungsi, psikiatris atau halusinasi delusi. Contoh obatnya yaitu levodopa ditambah karbidopa. Levodopa itu diubah menjadi dopamin di otak, sedangkan karbidopa mencegah degradasi levodopa sebelum mencapai ke otak. Yang kedua yaitu pramipexole, agonis reseptor dopamin. Kemudian yang ketiga anti-Huntington. Mekanismenya mengurangi aktivitas dopamin atau menurunkan gejala korea. Indikasinya penyakit Huntington. Kontraindikasinya depresi berat dan gagal jantung. Efek sampingnya sedasi, depresi, parkinsonisme, penurunan tekanan darah. Contoh obat yang beredar yaitu tetrabenazin. Sklerosis multiple. Mekanismenya mengurangi inflamasi atau aktivitas autoimun terhadap sistem saraf pusat. Indikasinya sklerosis multiple tipe kambuh, balik, relapsing, remitting. Kontraindikasinya infeksi aktif, gangguan hati berat, penyakit autoimun lain. Efek sampingnya reaksi injeksi flu, Leigh syndrome, depresi, gangguan fungsi. Contoh obat yang beredar yaitu interferon beta dan yang kedua glatiramer XC1. Yang kelima ada anti-ALS atau amyotrophic lateral sclerosis, di mana mekanisme kerja obat ini membantu menghambat kerusakan sel saraf dengan cara memblokir glutamat atau mengurangi stres oksidatif. Untuk penyakit ALS, kontraindikasi hipersensitivitas terhadap obat dan gagal hati berat. Samping mual, kelemahan, penurunan fungsi paru, dan peningkatan enzim hati. Di ALS yang pertama ada riluzole, di mana obat ini menghambat pelepasan glutamat dan memperlambat progresi ALS. Kedua ada edarafon, di mana obat ini merupakan obat antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif pada sel saraf motorik. Yang terakhir ada neuroprotektif atau eksperimental, dan mekanisme kerja obat ini melindungi neuron dari cedera atau bahkan kematian dari berbagai mekanisme seperti oksidatif, inflamasi, dan eksitotoksisitas. Indikasi untuk beberapa gangguan neurodegeneratif, indikasi tergantung obat spesifik. Sampingnya mual, muntah, kesulitan tidur pada beberapa orang, reaksi alergi ringan seperti ruam kulit, dan gangguan fungsi ginjal pada penggunaan pada jangka panjang. Obat ada kreatin dan koenzim Q10. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.